Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Waalaikumsalam. Ardiansyah, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Indonesia bersama teman saya Halim Perdana Kusuma. Di sini kami akan mewawancarai tentang komputer dengan narasumber. Boleh diperkenalkan narasumbernya? Perkenalkan, nama saya Nanda Rizky, bergerak di bidang jasa perbaikan komputer, jasa servis lah. Posisinya sekarang stay di mana ya Bang kalau boleh tahu? Sekarang lagi di Jogja. Oh, di Jogja. Lanjut Bang Eka. Bang Kak Nanda ini ya. Kira-kira bagaimana nih profit ke depan dari usaha jasa perbaikan komputer? Profil di bidang komputer ya, karena kita bergerak di bidang jasa ya, jadi kan tidak memerlukan modal yang sangat besar. Jadi untuk menjalankan usaha itu tuh kita bisa mendapatkan profit yang besar juga ya, karena kan kita nggak perlu modal, kita bisa langsung servis komputernya, bisa langsung, bisa datang ke rumah konsumennya juga bisa langsung. Jadi ya profitnya ya lumayan juga. Oh iya ya, jadi cuma modal skill ya lumayan ya dapat. Iya, bisa dari modal skill aja udah bisa ikut ke bidang jasa servis lah gitu. Selain jasa perbaikan komputer, usaha apa lagi nih yang bagus di bidang ini? Di bidang komputer selain jasa perbaikan. Selain jasa perbaikan ya, bisa juga bergerak di bidang jaringan gitu kan, seperti pemasangan jaringan komputer di sekolah. Itu kadang perlu pasang jaringan kayak antara komputer satu dan komputer lainnya, juga bisa bergerak dalam perbaikan printer gitu kan, masih bisa sambung antara dengan komputer dan printer. Oke Bang. Selanjutnya kerusakan apa saja yang paling sering ditemukan dalam perbaikan komputer kalau boleh tahu? Yang paling sering aku temui ya, rata-rata tuh kerusakannya ada di baterai laptop gitu, sama juga permasalahan virus-virus gitu yang sering membuat performa laptop gitu jadi lambat atau lemot gitu. Oh, terima kasih Bang. Yang selanjutnya itu kerusakan apa yang paling sulit untuk diperbaiki dalam perbaikan komputer? Yang paling sulit itu kalau perbaikin laptop yang sudah kena air itu biasanya paling sulit itu diperbaiki. Kenapa tuh Bang? Sulitnya di bagian karena dia udah habis semua atau gimana? Biasanya kesulitannya itu karena beberapa komponennya itu udah mengalami konslet gitu kan ya, jadi untuk melakukan perbaikannya itu mahal ya, untuk ganti-ganti komponennya juga udah mahal. Mending kayak daripada diperbaiki, mending ganti baru aja, karena biaya perbaikannya juga nanti akhirnya sama gitu. Oke, kalau selanjutnya ini, kalau misalnya ada laptop kita rusak atau PC kita rusak, langkah-langkah pertama yang harus kita lakukan itu dalam mencari kerusakannya itu kayak mana ya Bang? Langkah pertama untuk mencari kerusakan itu ya kita dengerin dulu keluhan dari konsumen itu gimana, kerusakannya apa, masalahnya apa. Kalau misalnya masalahnya di sistem atau di virus gitu kan, kita nggak perlu sampai bongkar komputer atau bongkar laptopnya, jadi kita cuma perlu cari virusnya apa, atau kalau perlu sampai diinstal ulang kita install ulang, kita backup data-data yang kiranya masih bisa diselamatkan ya kita selamatkan gitu. Ada nggak sih laptop atau PC yang udah kayak nggak layak lagi nih diperbaiki? Yang udah nggak layak lagi ya semisal tadi yang kena air tadi kan, jadi kayak beberapa komponennya udah jadi rusak gitu, atau ya semisal kayak komputer kena konslet, kena petir atau geledek gitu kan, juga udah nggak mungkin diperbaiki karena kan beberapa komponennya mungkin udah kebakar atau itu udah jadi kemungkinan harus diganti, nggak bisa diperbaiki lagi. Oke Bang. Kira-kira apakah ada komputer yang diperbaiki menggunakan sistem operasi selain Windows? Ada ya, kayak komputer yang menggunakan Linux itu juga ada. Tapi kalau misal laptop yang gunain Apple gitu kan, biasanya nggak mungkin datang ke servis, bisa langsung ke service center sih.
Oke, jadi kalaupun ada beberapa komputer yang mau diinstal, apakah perlu diinstalasi satu persatu atau dilakukan instalasi secara serentak? Jika serentak, bagaimana caranya, Bang? Kalau untuk instalasi ya, sebenarnya bisa aja sih dilakukan secara serentak. Misal beberapa laptop gini kan, dengan masalahnya dengan install ulang Windows itu kan perlu makan waktu yang banyak gitu kan. Itu bisa ditinggal gitu. Jadi kan kita bisa ngelakuin habis install ulang laptop yang ini bisa install laptop yang lain. Jadi kan bisa sekalian gitu. Enggak, soalnya install ulang itu makan waktu yang banyak juga. Kalau kita perbaiki laptop rusak dari jarak jauh bisa nggak? Kayak misalnya laptopnya di Jogja nih, kami di Batam. Bisa nggak itu dari jarak jauh diperbaiki? Kalau menurut saya itu susah ya. Jadi kayak nggak bisa lah. Karena beberapa konsumen kan juga banyak yang kurang mengerti tentang komputer, nggak bagian-bagian komputer juga banyak nggak ngerti. Jadi ya kalau bisa sih ya langsung datang ke tempat aja gitu. Karena kalau yang udah ngerti biasanya nggak mungkin nanya kita gitu. Biasanya ya udah lakuin perbaikan sendiri. Kalau install ulang kan bisa sendiri kalau yang udah ngerti. Kalau misalnya apa namanya nih, tips-tips memilih kita, misalnya kita mau beli PC, mau beli laptop, bagaimana tips-tipsnya tuh biar memilih laptop yang bagus, biar memilih komputer yang awet dipakainya tuh kayak mana caranya? Kalau menurut saya ya, yang cara memilih laptop atau komputer itu ya disesuaikan dengan budgetnya. Ya, karena kan ala-ala elektronik itu biasanya ada harga, ada barang. Jadi ya semakin mahal, biasanya semakin bagus, semakin awet. Terus kalau untuk perawatannya agar awet ya main laptop ya di tempat yang benar, jangan main di kasur gitulah. Karena kan ada kipasnya nanti nyedot debu jadi laptop ya cepet berdebu jadi umurnya nggak panjang. Jadi untuk pemilihan laptop ini serta penggunaannya itu tidak boleh ya di atas kasur karena bisa nyedot debu gitu ya, Bang. Iya, di atas kasur juga, meja-meja kan kalau misalnya jangan di tempat yang berdebu gitulah yang penting. Ya, kebersihan meja itu harus diperhatikan juga. Oke, kalau suhu ngaruh tak ya? Kalau suhu ruangan terhadap performa laptop? Kalau suhu ruangan itu berpengaruh banget. Ya, makanya kalau orang kerjaan yang di kantor di AC itu biasanya umur laptop atau komputernya lebih awet daripada yang sering main laptop di luar rumah atau cari wifi gratisan gitu kan, biasanya kena panas terus ya nggak awet. Kalau baterai laptop tuh kan dia cepat panas. Itu caranya tuh biar nggak cepat panas atau biar awet lah lebih panjang. Baterai laptop kan sering kena kerusakan tuh. Kalau mau awet sih itu baterai laptop tuh ya jangan sering dimainin terus gitulah. Jangan sampai dimainin sampai seharian penuh nyala terus. Nah itu kan bakal pendek umur. Tapi kalau sebenarnya laptop sekarang kan karena baterai udah nggak bisa dicabut nih ya, jadi kan agak susah untuk misalnya ngecas sambil main gitu kan susah. Jadi kalau dulu kan laptop dulu kan bisa cabut baterai terus saya pakai casannya aja. Kalau sekarang kan udah nggak bisa. Jadi ya caranya kalau laptop itu ya harus diperhatikan, jangan main game sampai panas banget, itu juga bakal memperpendek umur baterai soalnya. Oke, segini saja wawancara kami dengan Kak Nanda Rizky Widianto, teknisi komputer, kawan saya di Tanjung Pinang, sekarang lagi di Jogja. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan dapat berguna bagi kami dan bagi orang-orang yang nonton video ini. Terima kasih ya Bang Nanda Rizky. Iya, sama-sama. Iya. Malam. Selamat beraktivitas. Ya, mari selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin live ya.